Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anil Yakin. Saya akan mempresentasikan bab 4 tentang definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Dalam materi ini terdapat 6 poin. Yang pertama, kriteria UMKM. Yang kedua, definisi UMKM oleh lembaga dunia dan negara asing. Yang ketiga, ciri dan karakteristik UMKM. Yang keempat, kemiskinan sebagai alasan perlunya memberdayakan UMKM. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 belum mampu menjawab persoalan UMKM. Yang keenam, berbagai masalah dalam UMKM. Definisi usaha kecil dan menengah. Usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang telah berkegiatan atau berusaha dengan penjualan per tahunnya setinggi-tingginya 600 juta rupiah atau aset setinggi-tingginya 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha kecil adalah usaha produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak cabang yang dimiliki atau bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai undang-undang. Kementerian Perindustrian menetapkan industri kecil dan menengah nilai investasinya sampai 5 miliar. Usaha kecil, perdagangan, dan industri aset tetapnya kurang dari 200 juta rupiah dan omset per tahunnya kurang dari 1 miliar. Pengelompokan UMKM World Bank. Medium enterprise, karyawan maksimal 300, pendapatan per tahun 15 juta dolar, jumlah aset 15 juta dolar. Small enterprise, karyawan kurang dari 30, pendapatan per tahun tak lebih dari 3 juta dolar, jumlah aset tak lebih dari 3 juta dolar. Micro enterprise, karyawan kurang dari 10, pendapatan per tahun tak lebih dari 100 ribu dolar, jumlah aset tak lebih dari 100 ribu dolar. Kriteria pengelompokan. Ada 6 kriteria. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, aset. Keempat, modal. Yang kelima, bidang usaha. Yang keenam, ukuran usaha. Kriteria ciri-ciri usaha mikro. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, jenis barang atau komunitas usaha, tempat atau lokasi usaha. Yang kedua, administrasi. Yang ketiga, jiwa usaha atau pengalaman. Yang keempat, akses ke lembaga keuangan. Yang kelima, izin usaha. Yang keenam, ikuti aturan pengelolaan atau organisasi serta program pemburuan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan, dan tidak keberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, terutama sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekologi. Kemiskinan struktural diakibatkan oleh kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber ekonomi. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap orang atau masyarakat akibat gaya dan kebiasaan hidup serta budaya. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menguatkan UMKM.
Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro karena umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil. Berbagai masalah dalam UMKM. Beberapa permasalahan yang biasa ditemukan di dalam UMKM ada 4 masalah. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, produksi dan pemasaran. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, hukum. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.